daya yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Singapura ini, baik yang berkaitan dengan unsur biotiknya atau unsur hidup makhluk hidup maupun unsur abiotik, artinya benda-benda mati. Ya. Nah, kegiatan ini dilakukan sebagai aksi nyata saya dalam memenuhi tugas pada modul 3.2. Nah, adapun pertemuan kita, hal-hal yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini berkaitan dengan sumber daya yang ada yang dimiliki di sekolah ini, di mana sumber daya tersebut meliputi ada 7 modal, Pak, yaitu ada modal manusia, modal sosial, modal politik, kemudian modal fisik, modal lingkungan alam, modal agama dan budaya, dan yang terakhir adalah modal finansial. Nah, kira-kira menurut Bapak, modal manusia yang ada di sekolah kita ini seperti apa, Pak? Selain ada kepala sekolahnya. Kalau menurut saya modal manusia di sekolah kita ini, selain yang sudah kita lihat seperti sekarang ini, adalah sumber daya manusia yang ada di lingkungan kita yang cukup kompeten. Seperti contohnya misalnya guru, sebagian itu ada yang ASN, ada yang masih bersifat guru GTT, yang ASN itu sudah bersertifikasi pendidik, sedangkan yang GTT atau PTT Pemda ini dibayar oleh dengan dana BOS. Kalau yang GTT Pemda itu ditanggung oleh Pemda. Jadi beban yang GTT di sekolah ini kita ada BOS, itu ditanggung oleh BOS. Kemudian kita ada juga security, ya, pegawai TU ada, ini rata-rata sudah berkualifikasi berpendidikan sangat mumpuni. Kemudian memiliki satu orang juga guru CGP. Ini CGP ini adalah calon guru penggerak di sekolah kita di SMP 1 Singapura. Dan nanti mudah-mudahan guru CGP ini bisa lolos dan ini akan kita manfaatkan untuk yang kedepannya. Kemudian kita juga memiliki guru yang berbakat dan berprestasi dalam pembuatan literasi. Contoh, ada literasi di sekolah kita ini sudah kita lakukan di tiap sudut sekolah, tiap sudut pojok itu kita buat sudut baca. Jadi para siswa kita yang kalau waktu istirahat ada waktu senggang, itu guru tidak ada, dia tetap larinya ke pojok baca. Ini adalah salah satu contoh literasi yang kita terapkan di sekolah ini. Kemudian para murid ini mudah diarahkan, penurut, memiliki minat dan bakat yang sangat mumpuni. Contoh, kemarin kita barusan menerima hadiah dari hasil mereka seni dan budaya di kabupaten. Kita mendapat juara 2. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, pengawas sekolah selalu melakukan pembinaan secara berkala sehingga dapat mengawasi secara maksimal para bapak ibu guru yang ada di sekolah ini, khususnya itu pegawai yang ada di SMP 1 Singapura. Nah, inilah modal manusia yang ada di sumber daya manusianya yang ada di sekolah SMP 1 Singapura ini. Baik, Pak, dapat saya tangkap sebutkan bahwa sumber daya berkaitan dengan modal manusia ini sudah cukup kompeten, ya, Pak, ya, karena tadi sudah ada guru yang berbakat atau berprestasi dalam pembuatan literasi, kemudian berkaitan dengan murid, mengikuti kegiatan lomba puji Tuhan juara 2, ya, Pak, ya. Semoga kedepannya semakin banyak lagi murid-murid kita berprestasi. Nah, baik, Pak, kalau modal sosialnya seperti apa, Pak, di sekolah kita ini? Kalau yang berkaitan dengan modal sosial ini juga cukup banyak di sekolah kita ini. Bahwa di sekolah ini kita menerapkan kekeluargaan. Di sekolah ini terjalin dengan sangat baik. Terbukti bahwa di sekolah kita ini tidak ada pegawai yang terkotak-kotak, semuanya ikut. Kemudian sesama guru saling mendukung dan berkolaborasi. Mereka saling menutupi apa-apa kekurangannya dan apa-apa kelebihan dari guru-guru yang ada itu. Guru juga dapat membimbing siswa dengan baik. Salah satu contoh misalnya mengarahkan siswa pada saat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemajuan sekolah kita ini. Kemudian bekerja sama dengan komite sekolah.
wali murid, warga masyarakat, pemerintah desa setempat dan lain-lainnya. Kita kalau ada kegiatan di sekolah kita ini, kita selalu melibatkan komite dan orang tua siswa, kita undang. Jadi kita bertukar pendapat dengan hal-hal ini, apalagi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sekolah. Mungkin hanya ini yang dari sifat sosial yang bisa kita ambil. Berarti model sosialnya ini artinya antara warga sekolah, masyarakat maupun komite itu interaksinya sangat baik ya Pak, artinya saling dukung satu sama lain. Kemudian modal politik Pak, ada tidak kerjasama sekolah ini dengan pihak luar? Kalau modal politik ini tidak lepas dari pemerintahan yang ada di wilayah kita. Setiap lembaga itu pasti ada kerjasama dengan lembaga-lembaga yang di luar. Contoh misalnya kita kerjasama dengan pihak puskesmas, dengan pihak keamanan, dengan pihak desa. Kalau dengan pihak puskesmas, pada saat kita tahun-tahun yang lalu itu ada istilah penyakit COVID-19, kita juga sudah melaksanakan kerjasama dengan pihak puskesmas. Kita melakukan pengontrolan kesehatan para siswa dan siswi kita yang ada di SMP 1 Sembilan. Kemudian juga kita kerjasama dengan pihak keamanan. Salah satu contoh misalnya kalau ada sesuatu kejadian di sekolah kita ini, kita tentu lapor dengan pihak keamanan. Demikian juga dengan kepala desa. Karena kepala desa ini adalah salah satu contoh yang perlu kita kembangkan, karena di sini ini bagaimanapun dia kepala desa adalah sebagai kepala wilayah. Kita ini berada di desanya. Nah, kira-kira beginilah gambaran kalau kita kerjasama dengan pihak luar itu modal politiknya. Ada tidak Pak sepanjang di sekolah ini, terutama pada saat upacara bendera, ada tidak melibatkan pihak luar untuk menjadi pembina upacara? Ini ada pada saat zaman sebelum COVID, kita sudah melaksanakan pembina upacara itu kita ambil dari pihak-pihak kecamatan. Waktu itu kita undang Pak Camat, kemudian kita undang juga Kapolres untuk menjadi pembina di sekolah kita ini. Jadi setelah terjadinya COVID-19, barang itu terbentur karena tidak bisa kumpul-kumpul ya, sampai sekarang ini kita coba lagi untuk menggalakkan hal ini supaya nanti apa yang sudah kita laksanakan pada waktu-waktu yang dahulu itu kita kembalikan lagi supaya kita bisa bekerja sama dengan pihak luar. Itu aja. Terima kasih. Kalau modal fisik yang ada di sekolah ini, selain ini modal fisik ini kan berkaitan dengan gedung yang ada di sekolah ini. Seperti apa fasilitas prasarana dan prasarananya? Kalau modal fisik di sekolah di SMP 1 Sengat Kemilah ini cukup banyak, di mana kita ada ruangan kelas lengkap dengan apa yang dibutuhkan selama ini. Jumlah rombel yang sekarang ini kita pakai ada 21 rombel. Selain ruangan kelas, sekolah kami ini juga memiliki ruang latifa, ada lab komputer, kemudian ada ruang guru, ruang TU, dan ruang kepala sekolah. Meskipun ruang kepala sekolah tempat kita wawancara ini ya kadang-kadang seperti ini sejak dari zaman dahulu sekolah kita ini berdiri dinegerikan dan seperti ini belum ada perubahan. Kemudian sekolah ini sudah tersedia jaringan internet. Ya, kita sekarang ini memakai wifi. Kemudian ada jaringan listrik, ada air bersih yang dapat dipakai atau untuk kebutuhan sekolah dengan baik. Kalau misalnya air bersih ini kita ambil dari sumber air dari masyarakat, kita pergunakan untuk keperluan sekolah kita ini. Jadi kita kalau minum guru, untuk minuman guru itu kita tidak ambil di luar, kita ambil di leding ini, kita masak. Itu aja.
modal fisik. Modal fisiknya ini sudah memenuhi semua ya Pak. Iya. Ruangan ada komputer, tadi kemudian IPA, ruangan kelasnya mampu menampung murid ya. Iya. Kemudian berkaitan dengan modal lingkungan Pak, seperti apa lingkungan sekolah kita ini? Kalau modal lingkungan kita di sini ini cukup baik karena kita berada di persimpangan jalan dan cukup jauh dari jalan raya, jadi kebisingan lingkungan itu kurang. Lingkungan sekolah yang sangat luas dan ada istilahnya itu asri masih belum ada kita tata sehingga dapat ini menampung semua elemen lingkungan sekolah. Karena di sekolah kita ini kalau kita lihat lingkungan alamnya nih, sekolah kita kurang lebih hampir luasnya itu 2 hektar ya, hampir 2 hektar, jadi cukup bisa untuk menampung siswa sekitar 700-an siswa di sekolah kita. Kemudian penggantian udara juga cukup baik, jadi udaranya juga tidak begitu kotor karena jauh dari lingkungan masyarakat ini, hingga udaranya pun bersih dan kebutuhan sekolah itu sangat baik bagi siswa-siswa yang ada di sekolah kita ini. Ini untuk mengenai lingkungan alam. Selain dari itu, ya, masih banyak lagi sumber-sumber yang mengenai lingkungan ini. Karena udaranya bersih, jauh dari kebisingan, ya, sehingga siswa itu belajar dengan baik. Kemudian airnya yang kita pergunakan tadi cukup jernih dan bersih, tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia. Ya, ini yang sangat mendukung sekali bagi sekolah kita mengenai modal lingkungan alam. Di lingkungan sekolah kita ini cukup luas ya Pak, 2 hektar sehingga bisa menampung murid sekitar 700 murid, dan kemudian dengan lingkungan yang bersih ya, siswa dapat belajar dengan nyaman. Baik. Kalau berkaitan dengan modal agama atau budayanya Pak, seperti apa di sekolah kita ini? Kalau berkaitan dengan modal agama atau budaya, karena kalau di Undang-Undang Dasar itu kita menganut ada 6 agama. Jadi tidak semuanya ada ajaran agama. Yang 6 agama itu ada di SMP 1 Singapura. Yang ada itu hanya ada 3. Yang pertama itu agama Kristen Protestan, yang kedua Katolik, yang ketiga Islam. Nah, jadi ketiga agama ini yang ada di sini cukup berjalan dengan baik. Kalau pada saat peringatan hari raya keagamaan, mereka ini kompak, ya, sangat solid ya, dengan kegiatan-kegiatan yang ada itu. Kemudian budaya dan sikap murid di sekolah ya, sangat taat dan patuh kepada aturan sekolah yang kita buat, meskipun hanya aturan-aturan ini ya kita buat secara spontan, tapi siswa-siswi kita tetap patuh dan taat. Kemudian budaya sopan santun ini kita sudah lama terapkan ini, ada 5S. Jadi sekarang budaya ini sangat baik. Itu 5S itu ada sopan, santun, salam, sapa, senyum. Nah, ini sudah lama kita terapkan ke sini. Nah, ini memang udah membudaya istilahnya di SMP 1 Singapura sejak dari zaman terdahulu kita yang memimpin ke sini. Nah, ini yang perlu kita terapkan di sekolah kita ini selama ini. Tadi modal agama dengan budaya, bahwa sekolah ini memiliki 3 agama, di mana mereka saling menghargai. Kemudian sejak kegiatan keagamaan, misalnya Natal bersama, mereka berpartisipasi ya Pak ya, dalam kegiatan tersebut, baik Natal bersama maupun halal bihalal ya. Pak, yang terakhir tentang modal finansial.
Kalau tentang modal finansial di sekolah kita ini hanya ada satu saja. Adapun yang lainnya itu sifatnya itu sumbangan, jadi tidak kontinu. Yang kontinu itu adalah bantuan operasional sekolah. Ini yang menjadi andalan di SMP 1 Sekolah. Kemudian bantuan luar ini yang sifatnya sumbangan. Contoh misalnya kalau ada rapat-rapat orang tua siswa, kalau kita sampaikan untuk keperluan sekolah, contohnya seperti halaman kita ini kita sudah betul kita semen rapi ini untuk menghindari supaya pasir yang ada di lapangan ini tidak naik ke kelas atau tidak masuk ke dalam kelas. Itu bantuannya dari Ini bantuannya dari orang tua siswa. Berarti orang tua siswa ya, Pak, Ya, ya. dari orang tua siswa. Apakah orang tua siswa ini merasa terbebani atau sukacita mereka? Kalau pada saat itu orang tua siswa itu diajak langsung lihat di lapangan, oh ini solusinya seperti ini. Nah nanti kami kumpul lagi, diundang oleh ketua komite, difasilitasi oleh sekolah, mereka itu menghitung anggaran itu berapa. Jadi mereka tidak merasa terbebani. Mereka sendiri yang menganggarkan, juga mereka sendiri yang mengerjakan. Sekolah hanya melihat dan mereka juga yang membawa bahan itu ke sini. Inilah yang dilakukan oleh kepala sekolah terdahulu untuk merapikan sekolah kita ini. Jadi ada tamanya tuh cek dulu kan maksudnya. Ada juga bantuan dari Pak. Ya, ada. Namun kan ada. Pak, ini sudah ketujuh modal ini sudah kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih atas pemaparan Bapak. Artinya kita sudah memiliki saya sudah mendengarkan beberapa modal tadi, dan semoga kedepannya dapat kita pertahankan dan kita kembangkan. Nah, demikianlah diskusi kita, Pak. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Oke, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah berkenan hadir pada pertemuan kita hari ini untuk kita bersama-sama mendiskusikan sumber daya yang ada di sekolah kita ini, terutama di SMP Negeri 1 Senang Temila, baik yang berkaitan dengan unsur biotiknya, makhluk hidup, maupun unsur abiotik, artinya benda-benda mati yang ada di sekolah kita ini. Nah, kegiatan ini dilakukan sebagai aksi nyata saya dalam memenuhi tugas saya di modul 3.2. Nah, adapun hal-hal yang nanti kita diskusikan berkaitan dengan sumber daya ini tadi, ada 7 modal. Yang pertama modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, modal fisik, kemudian modal lingkungan alam, modal agama atau budaya, dan modal finansial. Nah, di sini saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu, tapi kita bersama-sama hal-hal atau aset-aset apa saja yang dimiliki di sekolah kita ini. Nah, yang pertama yang kita diskusikan bagaimana modal manusia yang ada di sekolah kita ini, bagaimana kepala sekolahnya, hubungannya dengan kita, kepemimpinannya itu seperti apa. Mungkin ada yang ingin mengutarakan pendapat atau sarannya, silakan Bapak Ibu. Ada tidak? Bagaimana model manusianya yang ada di sekolah kita ini? Kepala sekolahnya? Kalau dari saya, kepala sekolah kita yang sekarang khususnya BRT yaitu Pak Sarifin, saya lihat beliau sudah bergerak menunjukkan nilai-nilai yang positif, memberi contoh yang baik kepada kami sebagai rekan guru kita semua, datang ke sekolah lebih awal, kemudian mengikuti segala apa yang menjadi tanggung jawabnya di sekolah sudah dijalankan dengan baik. Berarti kepala sekolah yang ada di sini sudah kompeten lah ya, berdedikasi tinggi, serta memiliki semangat untuk kemajuan sekolah kita ini. Betul. Patut kita contoh bahwa beliau juga selama PLP
datang lebih awal ya. Iya. Oke. Ada lagi tidak pendapat yang lain selain kepala sekolah yang ada di sini? Siapa lagi? Maksudnya guru juga Pak. Iya, tapi itu berkaitan dengan modal manusia, berarti guru juga. Artinya gurunya kerjasama satu rumpun, misalnya agama dengan agama, matematika dengan matematika, artinya seperti membuat KD Boleh juga dan seperti itu. sebagainya. Ya, Ya, saling kerja sama. saling kerja. Karena dari pimpinan tadi tentunya sudah memberi contoh teladan yang baik kepada kita, jadi kita sebagai pegawai selalu mengikuti apa yang sudah diberi contoh dari pimpinan kita sendiri. Itu berkaitan dengan modal manusia. Ada lagi selain ada kepala sekolah, ada guru tadi, Ada siswanya juga. ya siswa ya. Siswa di sini seperti apa? Enggak, mungkin ada pendapatnya. Siswanya di sini seperti apa? Menurut pendapat saya, siswa ini sudah berkembang baik, di mana siswa di sini itu juga sudah menjalankan program yaitu program MTS salam sapa sopan dan santun. Menurut kami, menurut kita semua bahwa hal tersebut sudah diterapkan oleh siswa-siswa di sekolah ini. Ada lagi tidak selain murid? Ada. Buktinya sekarang di sekolah ini banyak yang pelaku khususnya selalu ikut ODASN, selalu juga mendapatkan satu ada juara satu, ada juara dua, malah ada dulu tingkat provinsi poli. Dulu pernah juga kita mendapatkan dan itu ya berarti anak-anak di sini sudah banyak sudah terluka yang diberikan karena semua guru-guru yang khususnya guru olahraga ini selalu bekerja sama untuk membimbing mereka. Jadi mereka selalu mendukung dan meningkatkan dan membimbing mereka sampai ke tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Oke, baik. Berarti modal manusia yang kita miliki di sekolah ini ada kepala sekolah tadi ya, ada guru-guru, kemudian ada murid. Selain murid, siapa lagi? Ada komite sekolah. Komite sekolah. Biasanya pihak sekolah selalu bekerja sama dengan komite sekolah dalam menjalankan program-program yang ada di sekolah ini. Jadi sekolah ini tidak terlepas dari komite sekolah dan orang tua atau masyarakat juga selalu dilibatkan dalam menjalankan seluruh program-program yang ada di sekolah ini. Ya, jadi ada beberapa unsur biotik yang berkaitan dengan model manusia, kepala sekolah, guru, murid, kemudian komite sama dengan wali murid ya. Baik. Kalau kita berkaitan berbicara dengan modal sosialnya, seperti apa interaksi antara guru dengan murid, guru sesama murid, seperti apa hubungannya? Contohnya begini, kalau dengan guru apabila ada rekan guru yang sakit, maka dengan sendirinya pimpinan mengajak dewan guru untuk menjenguk ke rumahnya. Dan jika memang kalau kondisinya sudah meninggal, kita memberikan sutante, sumbangan sukarela tanpa paksaan. Sutante ya. Iya. Ya, sumbangan sukarela tanpa paksaan. Bagus. Ada lagi Ada ya? untuk hubungan sosial ini di sekolah ini sudah sangat baik dalam penerapannya. Ketika ada kegiatan, kemudian ketika ada orang tua yang meninggal misalnya orang tua murid pasti dari pihak sekolah ya ada untuk perhatian selain memberikan sumbangan, terus kita biasanya berkunjung. Ada masukan lagi tidak berkaitan dengan model sosial tadi selain dengan antara guru dengan murid, antara guru sesama guru, ada lagi tidak? Misalnya ini pihak kesehatan dari puskesmas biasanya itu ada kerjasama kedua pihak ini, biasanya dari puskesmas itu sendiri dalam program ini ada modal sosial Iya. Berarti ini kerjasama antara sekolah dengan pihak kesehatan ya. Ini berkaitan dengan pemeriksaan biasanya ya. siswa biasanya. Itu rutin dilaksanakan atau seperti apa? Itu biasanya ada jadwalnya, memang sudah ada perjanjian kerja dengan pihak Berarti ada MOU-nya ya.
tidak sekolah kita ini bekerja sama dengan pihak luar? Ada banyak sekali. Pertama itu dengan pihak kesehatan tadi, puskesmas, lalu juga dengan itu karena jarak tempuh dari sekolah dengan puskesmas juga tidak terlalu jauh. Apapun yang dihadapi, terutama berkaitan dengan kesehatan, selalu menyangkut pautkan atau melibatkan bagian kesehatan juga. Kerjasamanya dengan pihak puskesmas ya. Ya, kemudian Pemeriksaan kesehatan murid. Kalau dulu ada nggak diperiksa biasanya pihak kesehatan? Nggak pernah. pernah Pernah. COVID. Iya. COVID ya, ada semua diperiksa. Pihak puskesmas kerjasama dengan Pemerintah desa, ada juga. pemerintah desa ada juga Ya. ya. Biasanya kalau ada kegiatan itu kita mengundang dari dinas pendidikan, dari kelurahan, kecamatan itu untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Baik, ada lagi tidak selain dari pihak pemerintah desa? Dan desa dari kepolisian juga. Kepolisian juga ya, berarti berkaitan dengan keamanan ya. Iya, betul sekali Bu. Karena tanpa kita sadari terkadang ada juga masalah yang di luar keinginan kita terjadi di sekolah, harus perlu adanya yang mengamankan itu dari pihak kepolisian itu. Ada lagi tidak sebelum kita lanjut mendiskusikan modal fisik? Ada lagi? Berkaitan dengan kelancaran penggunaan internet, tentunya pasti menggunakan listrik ya. Iya. Jadi itu sangat berkaitan juga dengan PLN. Oh iya, PLN ya. Jadi kalau misalnya mengalami kendala atau apa, langsung menghubungi pihak Ya, betul sekali. Terima kasih. Selanjutnya modal fisik. Modal fisik yang berkaitan dengan sekolah kita, terutama salah satunya gedung ya. Apakah saja yang dimiliki sekolah kita ini berkaitan fisiknya? Itu berkaitan stadioniknya ya. Ruangan belajar, ruangan belajar. Sih sudah cukup sesuai dengan jumlah rombongan belajar sudah sangat cukup. Iya, bahkan ditambah lagi untuk supaya memperlancar kegiatan dibuat Pentas seni ya. Olahraga. Bagaimana alat olahraganya Pak? berkaitan dengan Untuk alat olahraga itu hampir semua alat cabang olahraga itu ada di sekolah ini, dari cabang bola besar, bola kecil, atletik, sampai alat-alat yang di luar pembelajaran juga ada lengkap di sini, seperti untuk membantu proses pembelajaran ya, seperti ada alat-alat seperti pool juga membantu, terus lapangan yang pastinya kan, dan gudang penyimpanan alat juga ada di sini di sekolah, jadi cukup lengkap. Dan untuk ruangan di sekolah ini juga seperti yang Bapak Ibu lihat, juga kita lihat semuanya lengkap, ada ruang BK, ruang lab, terus WC-nya juga lengkap di sini menurut fisiknya ya. Terus UKS ada, perpustakaan ada, lab IPA ada, terus ruang apalagi yang itu di sana bukan di sampingnya itu ruang BK itu ruang OSIS juga ada, kantin dan tempat parkir juga banyak ada, lengkap lah, semuanya lengkap di sekolah ini. Musola juga untuk Ada musola. ada, untuk ruang sholat ada. Disediakan ya dari yang tempat lalu yang khusus yang berlalu muslim. Boleh Dan halaman sekolah juga pasti. Halaman sekolah berkaitan dengan modal fisik tadi ya. Kalau modal lingkungan atau modal alam kita yang di sekolah ini, bagaimana Bapak Ibu menyikapinya? Apakah lingkungan kita ini sangat memprihatinkan atau bagaimana? Menurut Bapak Ibu? sejauh yang kami lihat dan kami rasakan sekarang, kalau lingkungan sekolah ini sudah sangat bersih lah ya, bersih. Jadi anak-anak juga belajarnya lebih nyaman. Kalaupun dalam keadaan mulai kotor, anak-anak selalu dilibatkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Biasanya dipakai beberapa menit, paling tidak 20 menit untuk bersih lingkungan kelas, ruang kelas atau belakang samping kelas masing-masing. Ada lagi? Berkaitan dengan kami. Iya, benar sekali yang dikatakan oleh Bu Dari tadi. Terlihat bahwa lingkungan sekolah kita ini memang terlihat
langsung dari gunung ya. Kalau misalnya lokasi, menurut Bapak Ibu lokasi sekolah ini strategis atau seperti apa? Strategis. Sangat Kenapa? Strategis. biasanya ada orang tua siswa mengatakan anaknya nggak terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Kemudian agak jauh dari jalan raya, jadi jauh dari kebisingan. Jadi Kendaraan. lebih nyaman. Belajar. Ya, jadi mereka lebih nyaman, aman dan tenang ya mengikuti proses belajar mengajar. Tentunya rasanya juga terasa masih alami ya, soalnya masih ada kebun besar di lingkungan sekolah dan masih tertata dengan rapi dan selalu terawat. Terima kasih Bu. Ya. Kita lanjut tentang model agama atau model budaya. Seperti apa Bapak Ibu menyikapinya atau ada masukan tentang model agama ini? Ya, untuk modal agama, saya kira di sekolah ini sudah sangat baik pelaksanaannya ya. Antar agama, baik siswa maupun guru-gurunya toleransinya sangat tinggi. Toleransinya sangat tinggi Ketika ya. hari raya begitu ada silaturahmi. Ya. Biasanya kalau yang Kristen Katolik merayakan Natal atau Paskah, yang Muslim atau yang Buddha yang lain tetap saling mengunjungi. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang Islam merayakan hari Idul Fitri, yang beragama Kristen juga mengunjungi. Berarti saling kunjung mengunjungi ya. Kalau di Selain saling mengunjungi, di sekolah secara serentak juga siswa maupun guru bisa melaksanakan kegiatan halal bihalal ini bersama-sama di sekolah. Itu biasanya Yang selalu luar biasa. diadakan, ya, setelah hari raya pas masuk sekolah. Iya. Biasanya kan kalau pelaksanaan pas Natal ya ini, yang Islam juga terlibat, bahkan luar biasa mereka juga berpartisipasi biasa menampilkan ya tarian apa yang sesuai dengan agamanya, tapi ditampilkan dalam acara Natal bersama. Ya, Masih dah kemarin yang kan terlibat Semua Islam, agama. gitu ya. Berarti toleransi dan partisipasi antar agama menurut agama itu sangat kuat dan tinggi ya. Itu berkaitan dengan agama. Kalau budaya, apa yang diterapkan di sekolah ini tentang kebudayaan? Karena kan di sini mayoritas kita suku Dayak semua ya. Ada suku Dayak? Ya, mayoritas ya. Mayoritas kan meskipun ada suku pendatang tetap saling menghargai. Saling menghargai. Terutama pada saat Hari Kartini menampilkan baju budayanya masing-masing. Oh, gitu. budaya. Ya kan? Kemudian juga sudah menerapkan adanya budaya 5S nih, Bu. Ya, 5S. itu ada senyum, salam, sapa, sopan dan santun itu sudah diterapkan. Jadi antar budaya suku di sekolah ini sudah saling sangat memahami. Baik, terima kasih. Yang terakhir modal yang kita diskusikan yaitu modal finansial. Modal finansial ini berkaitan biasa dengan keuangan. Nah, apa-apa saja yang ada di sekolah kita ini yang lebih mendasar biasanya? Yang lebih mendasar ya tentunya uang dari bos itu sendiri. Iya, buat operasional sekolah. Ada juga ini kan operasi sekolah Itu operasi. lalu kantin itu juga merupakan sumber pemasukan Iya, sumber pemasukan bagi ya. sekolah. Berarti ada dana bos tadi ya, Iya. dana bos dimaksudkan Nah. oleh sekolah untuk keperluan sekolah ya. Kemudian ada pendapatan dari kantin sekolah untuk menunjang juga keperluan sekolah. Ya. Jadi ada 7 modal sudah kita diskusikan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk kita bersama-sama mendiskusikan ketujuh aset atau ketujuh modal yang ada di sekolah kita ini. Dan saya akan menutup kegiatan diskusi kita ini. Selamat pagi dan selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Sebelumnya Ibu berterima kasih kepada kalian karena sudah mau hadir bersama-sama dengan Ibu di ruangan ini untuk kita membahas atau berdiskusi tentang sumber daya yang ada di sekolah kita ini berkaitan dengan aset atau kekuatan. Nah, aset atau kekuatan ini bisa dikatakan sebagai ada unsur biotik
unsur biotik ini berkaitan dengan makhluk hidup yang ada di sekolah kita ini. Kemudian unsur abiotik berkaitan dengan benda-benda mati yang kalian ketahui. Nah, tujuan kita pertemuan kita hari ini, kita bersama-sama membahas atau mendiskusikan ketujuh aset atau kekuatan atau modal sumber daya yang ada di sekolah kita ini. Nah, ketujuh aset itu antara lain ada modal manusia, modal finansial, kemudian modal sosial, modal politik, modal agama atau modal kebudayaan, dan modal lingkungan atau alam. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Mau tanya dengan kalian, sejauh mana kalian mengetahui sumber daya yang ada di sekolah kita ini. Oke, kita mulai ya. Nah, berkaitan dengan modal manusia. Nah, modal manusia yang kalian ketahui di lingkungan sekolah kita ini, misalnya Ibu kasih gambaran nih ya. Mungkin bingung modal manusia itu seperti apa. Nah, misalnya kepala sekolah. Nah, bagaimana kepala sekolah yang kalian ketahui selama ini memimpin sekolah kita ini? Baik, perhatian, tegas ya. Oke. Selain kepala sekolah, siapa lagi yang kalian ketahui? Ada guru. Terus gimana gurunya? Bertanggung jawab. Coba satu-satu. Coba. Ya. Mengajarkan dengan baik dan penuh kesabaran. Mengajar penuh dengan kesabaran, mengajar dengan baik. Terus apa lagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke, itu. Selain guru, Staf staf TU. Nah, staf TU ada berapa yang kalian ketahui? Ada berapa staf TU-nya? Satu. Siapa? Pak Tony. Ada lagi satu. Pak Jaja. Berarti ada berapa? Dua. Nah, kalau misalnya kalian urusan-urusan itu bagaimana mereka melayani? Baik. Tidak bentak-bentak atau marah? Tidak. Oke. Selain staf TU, siapa lagi? Security. Security itu tugasnya biasanya apa? Menjaga. Menjaga lingkungan sekolah. Nah, bagaimana selama ini? Kalian kan udah ada 2 tahun, ada setahun, bagaimana nih? Sangat bertanggung jawab. Penuh tanggung jawab ya. Selain security ada tidak lagi? Murid, iya. Murid juga termasuk modal manusia. Bagaimana antara murid nih? Kan banyak murid di SMP Negeri 1 Setengah Temila ini. Bagaimana nih hubungannya? Apakah saling membuli atau bagaimana? Tidak. Hah? Saling tolong menolong, ya, saling membantu. Ini kan beda kelas nih. Tahu tidak namanya? Tahu. Hah? Siapa namanya nih yang baju putih? Gloria. Kak Gloria. Kak Gloria. Ya, berarti sudah saling kenal ya. Berarti keakraban antara siswa di SMP ini sudah sangat terjalin, sangat baik. Jangan sampai tidak saling mengenal ya. Nah, kelas 7 nih, yang sebelah kanan ibu, samping masker itu kenal nggak dengan yang ini? Yang ada ya, kenal nggak? Ya, kenal siapa namanya? Jenny ya, tidak kenal ya, walaupun beda kelas. Oke. Selain murid, siapa lagi? Ibu kantin. Ya, itu juga termasuk karena mereka berada di lingkungan sekolah. Bagaimana pelayanan mereka? Berarti ada ibu kantin juga ya? Ibu kantin. Selain ibu kantin? Orang tua. Kenapa orang tua dikatakan sebagai modal manusia? Mendukung anak sekolah. Ya, mendukung anak-anak sekolah di SMP Negeri 1. Ada lagi? Enggak ada. Berarti kita lanjut modal manusia juga. Lanjut ke modal sosial. Nah, modal sosial ini berkaitan hubungan antara modal manusia tadi, bagaimana hubungan kepala sekolah dengan guru, kemudian guru dengan murid, kemudian murid dengan orang tua, murid dengan ibu kantin, bagaimana hubungan mereka itu.
Nah, kalau misalnya guru dengan kepala sekolah, bagaimana hubungan mereka? Terjalin baik ya. Kalau guru antar guru bagaimana kalian melihatnya? Bagaimana? Apakah mereka itu saling bermusuhan? Tidak. Berarti mereka kan di sini gurunya banyak ya. Hubungan mereka tetap terjalin dengan baik. Bagus, itu memberikan contoh yang baik ya. Kalau misalnya guru dengan siswa bagaimana nih? Hubungannya? Bertanggung jawab? Iya, boleh ya. Tegas, bertanggung jawab, ramah, kompak. Kalau misalnya dalam kegiatan-kegiatan nih, bagaimana ikut campurnya guru dengan murid itu, terutama OSIS misalnya, bagaimana? Apakah saling koordinasi atau bagaimana? Saling koordinasi. Kalau ingin melakukan kegiatan berarti OSIS koordinasi dulu dengan guru. Oke, berarti kerjaan baik. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada tidak komite sekolah, orang tua atau tokoh-tokoh lain hadir untuk berdiskusi, untuk rapat ketika diundang di sekolah? Hadir ya. Kalau misalnya pengaruh kesehatannya ada tidak? Ada. Dari mana itu? Dari puskesmas ya. Ini biasanya dari puskesmas itu ngapain? Mengecek kesehatan ya. Kesehatan siapa? Murid. Yang ngecek apa? Guru-guru juga. Ada tidak dikasih obat? Ada. Obat apa yang dikasih? Obat penambah darah ya. Obat penambah darah itu apakah tiap bulan diminum atau bagaimana? Setiap minggu ya. Setiap minggu hari apa biasanya? Hari apa? Oh, berarti hari Rabu ya? Iya, hari Rabu. Itu modal sosial. Berarti hubungan antara guru dengan kepala sekolah, kemudian guru dengan murid itu terjalin dengan baik hubungan mereka ya. Kemudian itu mau tanya nih, kita diskusikan lagi yang ketiga, modal politik. Nah, sejauh ini bukan yang namanya modal politik, bukan apa ya, atau bukan kampanye ini maksudnya ya. Ini kan berkaitan dengan lingkungan sekolah kita. Ada tidak kepala sekolah mengundang murid untuk membuat kesepakatan tentang tata tertib? Ada. Ada ya? Ada. Kapan? Awal 11. Berarti awal saat kalian masuk ya. Kalau selama ini kalian kan udah lama sekolah nih, ada 1 tahun, ada 2 tahun. Ada tidak tokoh-tokoh masyarakat itu diundang pada saat kegiatan-kegiatan sekolah? Ada. Misalnya apa itu? Selain itu berkaitan dengan model politik, ada tidak itu katanya nanti kita diskusi pengetahuan kalian, ada tidak Pak Camat atau Pak Anies diundang menjadi pembina upacara? Ada ya. Lanjut, kita diskusikan modal politik sudah. Modal fisik. Nah, kalau modal fisik ini berkaitan dengan unsur abiotiknya, artinya benda-benda mati. Misalnya nih, lab komputer. Nah, selain lab komputer, awal lagi model-model fisiknya. Coba angkat tangan satu-satu orang. Nah, coba. Ruang kelas. Ruang kelas itu ada berapa jumlahnya? Yang kalian ketahui. Ada berapa? Hitung.
IPA, ya. Selain lab IPA, ruang prosis, UKS, perpustakaan, apa lagi? Ya, WC juga termasuk ruang fisik, ruang guru termasuk, ya. Ya, ruang kepala sekolah, ya, ruang BK, lab komputer ada berapa? Ada dua, ya. Selain itu ada lagi? Ada lagi? Adakah di sekolah kita ini koperasi, ya. Apa lagi? Wifi. Wifi ada? Sekolah kita punya wifi? Ada ya. Lanjut. Kita ibu mau tanya dengan kalian tentang modal lingkungan atau modal alam. Nah, misalnya lingkungan yang kalian lihat di sekolah kita ini seperti apa lingkungannya? Apakah sempit atau bagaimana? Luas ya. Bersih. Banyak pepohonan. Apa lagi? Ada taman. Taman apa? Greenhouse. Itu program Adiwiyata ya, Greenhouse. Apakah selama ini kalian sudah menjaganya? Sudah. Kenapa ya? Oh, setiap hari ada jadwal kita. Ya. Ada airnya tidak? Ada. Air hujan atau air yang mengalir? Air yang mengalir ya, langsung dari pegunungan? Langsung ya. Kalau kalian di sekolah kan ada air nih. Apakah kalian mengambil air dari situ atau bawa sendiri? Bawa sendiri ya. Oke, kita lanjut. Berkaitan dengan modal agama atau modal budaya. Nah, yang kalian ketahui modal agama ini ya, artinya berkaitan dengan kepercayaan kalian. Ada berapa agama di sekolah kita ini? Ada 3. Coba satu orang. Silakan. Agama Kristen, agama Katolik, dan agama Islam. Kristen, Katolik, dan Islam. Nah, bagaimana hubungan ketiga agama ini kalau kalian lihat? Saling toleransi, ya. Kenapa bisa saling toleransi? Karena setiap ada kegiatan selalu merayakan hari-hari besar keagamaan. Misalnya Natal bersama. Yang agama lain itu, terutama yang Islam itu, ada tidak ikut terlibat? Ada. Misalnya menampilkan tari-tariannya. Mereka juga ikut terlibat ya? Oh, berarti mereka berpartisipasi ya. Nah, begitu juga misalnya kegiatan mereka. Misalnya Idul Fitri. Diadakan di sekolah ini? Diadakan ya. Apakah kalian juga ikut berpartisipasi? Ikut ya. Berarti kalian sudah menjaga saling toleransi. Berkaitan dengan budaya. Nah, ada istiadat atau kebudayaan yang selama ini kalian ikuti biasanya apa? Yang kebudayaan. Sanggar ya. Berarti itu berkaitan dengan tari tradisional. Ada tari-tarian daerah lain? Ada kebanyakan tari apa biasanya? Tari Dayak, karena di sini komunitas Dayak ya. Selain itu apa lagi? Membudayakan apa? Setelah ini kalian tahu. Membudayakan apa? Alat musik tradisional itu juga termasuk ya. Alat musik tradisional. Membudayakan apa lagi?
modal finansial. Ya, koperasi juga termasuk. Ada lagi kaitan dengan keuangan, bantuan. Ada lagi? Hah? Ya, sumbangan juga ya, itu termasuk modal finansial. Sumbangan ini kan membantu apa nih? Membantu siswa pada saat apa? Yang terkena musibah, dan misalnya ada orang tuanya meninggal, ada rumah yang kebakaran. Oh, kalian pernah itu menyumbang? Ya, sumbangan. Apakah sumbangannya itu harus dipaksa atau bagaimana? Tidak, seikhlasnya. Ada lagi? Tidak ya? Ada yang ingin memberikan saran tidak dari pertemuan kita ini sebelum ibu tutup? Dari ketujuh modal ini banyak program yang bisa kita kembangkan, ya. Misalnya program Adiwiyata itu kan termasuk program juga, tetap melibatkan ketujuh modal ini. Ada tidak sarannya? Tidak? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu akan mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada anak-anak kelas 7 dan kelas 8, Ketua OSIS. Terima kasih sudah hadir ya, wakilnya. Dalam pertemuan ini menjadi catatan bagi Ibu bahwa kalian sudah mengetahui ketujuh modal atau ketujuh aset yang ada di sekolah kita ini. Artinya kalian betul-betul sudah akrab dengan sekolah kita ini ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Rasa semangat. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar? Siap-siap. Sehat ya. Oke Pak, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak bersedia untuk datang hadir di sekolah ini, yaitu kita hari ini berdiskusi tentang sumber daya yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Sengaja. Hari ini kita hanya berdiskusi, bertukar pendapat bagaimana pendapat Bapak sebagai perwakilan orang tua murid atau wali murid yang ada di SMP Negeri 1 Sengat Temila ini. Di mana sumber daya yang ada di sekolah kita ini itu kan banyak faktor-faktor pendukungnya, mulai dari modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal agama atau budaya maksud saya, dan yang terakhir modal finansial. Nah, dari ketujuh modal ini kita akan diskusikan bagaimana pendapat atau masukan Bapak mengenai sumber daya yang ada yang mendukung sekolah ini, baik itu berkaitan dengan unsur biotiknya atau berkaitan dengan manusia yang ada di sekolah itu, maupun unsur abiotik. Nah, artinya abiotik ini benda-benda mati yang mendukung juga yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Sengat Temila ini. Nah, yang pertama Pak yang kita diskusikan berkaitan dengan modal manusia. Nah, menurut Bapak, modal manusia yang ada di SMP Negeri 1 Sengat Temila itu selain kepala sekolah, ini kan kepala sekolah itu kan penanggung jawab ya, penanggung jawab yang ada di sekolah itu. Menurut Bapak, siapa-siapa lagi yang termasuk ke dalam modal manusia? Ya, di situ ada wali kepala sekolah, wakil kepala sekolah, terus para guru, terus staf para TU. Staf para TU. Iya. Ada berarti wakil, para guru, staf TU. Selain staf TU, siapa lagi Pak yang mendukung modal manusia di SMP Negeri 4, maksud saya di SMP Negeri 1 Sengat Temila ini? Ya, paling enggak masyarakat di sini lah, kan masyarakat di sekitarnya. Oh iya, masyarakat di sekitarnya.
keamanan di situ? Ya selama ini sih aman-aman saja. Aman-aman Iya. saja ya Pak ya. Iya. Artinya modal manusianya itu masyarakat juga ya, terutama orang tua itu Iya. dan termasuk masyarakat ya. Iya. Oke baik Pak. Dapat saya tangkap bahwa modal manusia menurut Bapak selain ada kepala sekolah tadi ya, Iya. apakah kepala sekolah ini hanya sebatas kepala sekolah, tidak ada istilahnya bimbingan atau pengarahan dari orang tua murid atau seperti apa Pak? Misalnya kepala sekolah itu ada tidak memberikan sepatah dua patah atau memberikan semangat lah kepada anak-anak murid yang ada di SMP Negeri 1 itu? Ya, Ada ya. Oke. Selain modal manusia, modal sosial. Nah, modal sosial ini kan dia berkaitan dengan warga sekolah, bagaimana hubungan antara pihak sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Misalnya adanya komunikasi atau hubungan baik antara kepala sekolah dan guru. Nah, bagaimana hubungan sosial mereka itu? Apakah tidak saling mendukung atau seperti apa menurut pandangan Bapak selama ini? Ya, lihat sih antara sekolah dengan murid saling mendukung. Saling mendukung. Iya. Kepala sekolah dengan guru Ya, guru saling mendukung, kemudian murid sama dengan murid ya. Oke, berarti saling mendukung Iya. satu sama lainnya Iya. ya Pak ya. Di selama yang Bapak ketahui, mohon maaf Pak, anak Bapak kelas berapa? Kelas 7C, Bu. Oh, kelas 7C Iya. ya Pak ya. Iya. Bagaimana selama ini gurunya melaporkan perkembangan belajar anak-anak itu ada tidak? Ada, Bu. Melalui apa Pak biasanya? Di WA itu, Bu. Oh, ada Iya. grup ya. Ada. Ada grup, berarti di setiap kelas itu ada ya Pak ya? Ada. Apa namanya, grup itu berkaitan dengan orang tua murid ya, berarti antara wali kelas ya? Iya, iya. Oke, berarti dengan orang tua. Iya. Jadi si wali kelas ini selalu memberikan perkembangan Iya, iya. terhadap kemajuan belajar Iya. anak-anak yang ada di SMP Negeri 1. Oke baik Pak, terima kasih. Oke Pak, kemudian berbicara dengan modal politik. Nah, ada tidak sepengetahuan Bapak selama ini kerjasama sekolah dengan pihak luar? Ada, Bu. Dengan siapa Pak? Rumah sakit terdekat di sini. Rumah sakit maksudnya puskesmas ya. Ya. Kerjasamanya seperti apa Pak? Mengadakan apa biasanya puskesmas? Kesehatan Pak murid kan di sekolah. Oh, mengecek Iya. kesehatan. Berarti kalau mengecek kesehatan rutin Ya, sebulan sekali lah. satu bulan Ya. sekali, berarti ada ya Iya, kerjasama. Artinya ke sekolah itu sudah terbuka Iya. ya dengan orang tua murid yang ada di sekolah SMP 1. Oke, cukup. Kemudian saya mau nanyakan atau kita diskusikan tentang modal fisik. Nah, sepengetahuan Bapak, modal fisik yang ada di sekolah itu sudah melengkapi atau sudah memadai tidak? Sudah memadai, Bu. Sudah memadai. Seperti apa Bapak mengatakan ini sudah memadai? Ya, paling di sekolah tuh kuliah tersedia ada komputer gitu kan. Komputer, ya ada lab komputer. Ya. Lab IPA ada tidak Pak? Ada, Bu. Ada ya. Selain lab IPA apalagi Pak? Bagaimana kelas-kelasnya? Kelas-kelasnya apa tadi? Bagaimana dukungan kelasnya itu? Apakah kelasnya itu misalnya kan ini kan jumlah siswa di situ kan ada 20 kelas. Apakah 21 kelas itu terpenuhi tidak? Terpenuhi. Terpenuhi. Iya. Berarti ruangan kelas cukup menampung murid-murid yang ada di situ Iya. ya Pak ya? Iya. Oke. Kemudian kita melihat modal lingkungan atau modal alam. Nah,
sepengetahuan Bapak, bagaimana Bapak memandang lingkungan sekolah yang ada di SMP Negeri 1 ini? Iya, aku lihat sih di SMP Negeri 1 itu lingkungannya bersih, Sudah bersih, aman, aman, ya, aman, bersih, Iya. sehingga anak-anak itu nyaman ya. ya nyaman untuk belajar lah ya Iya. Pak ya. Kalau lokasi sekolah itu strategis tidak Pak? Strategis Bu. Kenapa Bapak mengatakannya strategis? Soalnya jauh dengan pasar gitu kan, jauh Iya. dengan keramaian. Jauh dengan pasar dan jauh dengan keramaian Iya. ya, Iya. artinya jauh dengan jalan raya Iya. ya, sehingga anak itu mudah menangkap Iya. pelajaran yang Iya. disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kalau modal agama Pak atau modal budaya, modal agama ini sepengetahuan Bapak nih, biasanya kan di awal tahun pembelajaran orang tua murid diundang ya Pak ya. Iya. Nah, ada tidak pada saat pertemuan rapat itu kepala sekolah atau dewan guru menginformasikan tentang berapa agama yang ada di sekolah SMP 1 itu? Ada Bu. Ada berapa Pak kalau boleh tahu ini? Iya, kalau yang saya ketahui sih ada 3. Ada 3 ya Iya. Pak ya. Agama apa saja Pak? Yang pertama kan agama Protestan, Katolik, Ya. yang ketiga Islam. Guru-gurunya ada? Ada Bu. Ada, berarti lengkap ya. Iya. Mengajari anak pada saat pembelajaran pendidikan agama. Iya. Kemudian bagaimana hubungan mereka, ini kan beda agama Pak. Iya. Bagaimana hubungan murid itu sesama mereka? Apakah mereka itu ya kawan sesama agamanya atau seperti apa? Ya, mereka saling menghargai gitu antar sesama. Saling menghargai Iya. antar sesama Iya. ya Pak, artinya Sama menjamin agama, ya. adanya rasa keharmonisan Iya. ya Pak ya, Iya, antar umat iya. beragama. Biasanya ada tidak Pak mereka itu mengadakan hari-hari besar keagamaan? Ada Bu. Ada. Ada. Salah satunya apa Pak? Kayak Natal bersama. Natal gitu. bersama Iya. ya. Biasanya kalau Natal bersama orang tua diundang ya Pak ya? Diundang. Diundang. Nah, gitu, Pak. Kalau berkaitan dengan budayanya, biasanya ada tidak di sekolah ini kan berkaitan dengan budaya, mereka itu memakai pakaian adat? Ada Bu. Ada ya? Ada. Ada. Anak Bapak biasanya pakai pakaian adat apa? Ya, biasa pakai adat Dayak. Dayak ya. Ya, itu menciri khaskan bahwa Iya. dia orang suku Iya. Dayak ya Pak. Ya, artinya mereka saling menghargai ya. Ada yang memakai pakaian adat yang lain Pak? Ada Bu. Ada ya, artinya mereka saling menghargai antar Iya. suku bangsa. Iya. Kemudian berkaitan dengan modal finansial Pak. Kalau modal finansial ini kan berkaitan dengan keuangan ya Pak. Waktu diadakannya rapat di sekolah, ada tidak kepala sekolah atau pada saat Bapak mendaftar di SMP Negeri 1 Sengat Temila dipungut biaya atau tidak Pak? Iya, ada. Berarti Iya. gratis Iya, ya. iya. Oke. Nah, ini kan modal finansial berkaitan dengan keuangan. Iya. Nah, yang Bapak ketahui kan ini sudah gratis ya anak-anak. Apa yang mendukung Pak? Ya, karena adanya ada dana bos dari pemerintah kan. Berarti kan adanya dana bos Iya. sehingga anak-anak bisa disekolahkan secara Iya. gratis Iya. tanpa dipungut biaya ya Pak Iya. ya. Selain dana bos, modal yang mendukung di sekolah itu apa lagi Pak? Ada lagi Bu, seperti dana PIP gitu kan. OPIP. Iya. Terus apa lagi Pak? Itu ya Bu yang diketahui. Ya, kalau kantin itu termasuk modal finansial tidak Pak? Kantin. Iya, berkaitan dengan keuangan. Iya, finansial Bu. Oke, berarti berkaitannya Iya. terutama pada saat anak-anak jajan ya Pak. Kalau di kantin itu bagaimana makanannya Pak? Sehat atau tidak? Sehat Bu. Sehat ya. Apakah mereka itu di kantin itu menjual makanan instan seperti Indomie? Enggak ada. Oh
Oh tidak ada ya, berarti yang minuman saset juga tidak ada ya Pak. Berarti memang sudah diberitahu ya pada saat Bapak atau orang tua murid itu rapat di awal tahunnya. Iya. Jadi seperti itu ya bagus ya, artinya selaku orang tua ya berarti Bapak merasa aman loh ya kalau misalnya anak Bapak jajan di kantinnya. Iya. Bawa bekal dia tidak biasanya Bapak? Iya, kalau anak bapak sih kadang bawa bekal. Kadang bawa Iya. bekal. Terus ada tidak dia tidak bawa bekal? Kadang tidak juga dibawa Tidak juga, bekal. iya. Oke, baik Pak. Harapan Bapak ke depannya apa untuk sekolah kita ini? Ya, kalau harapan saya sih biar sekolah lebih ditingkatkan lagi kemampuannya, keamanannya, kebersihannya. Itu ya harapan Jadi saya. lebih ditingkat lagi Iya, keamanan, tingkatkan lagi. kebersihannya ya. Iya. Kemudian pesan untuk guru apa Pak? Ya, kalau pesan para guru ya kami dengan baik. Ya, mendidik Iya. anak-anak dengan baik ya Pak. Ada lagi Pak? Ya itu yang Ya, terima kasih ya Pak. Artinya kita sudah berdiskusi tentang sumber daya yang ada 7 aset atau 7 kekuatan atau 7 modal. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak. Artinya di sini Bapak memang tidak abal-abal atau tidak mengada-ngada ya. Artinya sekolah sudah terbuka dengan orang tua murid ya. Sehingga Bapak juga mengetahui modal-modal yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Sengat Temila. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi dan selamat Iya. beraktivitas. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak sudah datang sekolah ini untuk kita berdiskusi berkaitan dengan aset atau modal yang ada atau yang dimiliki di sekolah ini di SMP Negeri 1 Sengat Temila. Nah, pada kesempatan ini kita berdiskusi nanti bersama-sama
memegang suatu kelas kan, setiap wali kelas itu dia berperan penting bagi kelasnya. Untuk kayak sekolah itu, di dalam sekolah peranan wali kelas untuk bagaimana situasi di dalam kelas-kelasnya. Nah, kalau misalnya murid itu termasuk model manusia tidak, Pak? Manusia Iya, termasuk ya. Ada lagi, Pak? kalau diibaratkan guru kan, guru ini sebagai pengajar kan, harus kita kasih memberikan dedikasi yang baik dalam lingkungan sekolahnya. Bapak Ibu guru harus mendidik anak-anak. Itu modal sosial. Kalau modal sosial ini kan dia berhubungan dengan langsung masyarakat sekolah ya. Ada tidak sekolah ini mengundang atau berdiskusi ini mengundang misalnya mengundang masyarakat atau tokoh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah, Pak? Kalau keseringan sih seperti adik saya melakukan ada yang Natal diadakan di sekolah, atau rapat-rapat umum masyarakat juga. Ya, berarti ada ya, Pak ya, berarti ada ketika rapat acara-acara pemisahan ada ya, Pak ya, kemudian acara bersama juga ada ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke model politik, Pak. Terkait dengan model politik ini, ada tidak sekolah ini bekerja sama dengan pihak luar, misalnya pihak puskesmas? Pihak puskesmas ada memberikan kesempatan biaya-biaya kesehatan untuk obat-obat anak diberikan oleh puskesmas. Anak pun mendapatkan pelayanan bagaimana puskesmas itu memberikan petunjuk segala keperluannya anak-anak di sini, dan obat-obat ini berikan edukasi lain. Berarti ada ya kerjasama. Ini sudah lama kan kerjasamanya? Kalau kerjasama selama saya di sini ya pegangan 8 tahunan lah. Sekarang ke model fisik, Pak. Nah, sepengetahuan Bapak, model fisik di sekolah ini kan berkaitan bangunan ya, Pak ya. Sudah memadai atau bagaimana, Pak? Kalau dulu memang sekolahan ini memang agak khusus kan, tapi ada ya perbaikan. Sekarang udah maju lah sekolah ini daripada yang dulu. Tapi memang sekolah ini sangat-sangat terbuka dengan masyarakat ya, terutama dengan Bapak sebagai tokoh masyarakat. Ya, berarti Bapak sering diundang ya, Pak ya? Terima kasih, Pak. Lanjut kita ke model lingkungan atau alam. Nah, kalau Bapak lihat lingkungan sekolah ini, apakah lingkungannya ini banyak sampah atau bagaimana? Apakah sudah sangat asri atau bagaimana, Pak? Kalau melihat dari 6-7 tahun yang lalu kurang bagus. Kalau saat sekarang lingkungan ini memang agak bagus dan tertata rapi. Ya, berarti bersih, tertata, sangat rapi ya, Pak. Kemudian letak sekolah ini, kalau menurut Bapak ini strategis atau kurang strategis? Kalau menurut perjalanan di daerah sini, kalau saya sebagai tokoh masyarakat di sini sangat strategis dan manusianya mendukung lah sekolah ini. Tapi sekolah ini memang diharapkan tujuan dia lah sekolah yang di tempat ini. Jauh dengan jalan raya terutama ya, Pak ya. Setelah itu pasti nyaman untuk belajar kan, tidak terganggu oleh hiruk pikuk ya suara mobil dan kendaraan. Kita lanjut, Pak, ke model agama atau budaya. Nah, ada berapa agama, Pak, di sekolah ini, Pak? Kalau dulunya dulu sih 4 kan, ada Buddha,
sekarang dirinya Berarti sekarang muridnya hanya tiga orang aja. berarti sekarang tiga. Ya, tiga aja. Berapa lama saja Pak? Jadi Dari Islam, Protestan. Nah, bagaimana hubungan mereka ini Pak? Hubungan ketiga agama ini kan juga beda-beda dalam lingkungan mereka sehari-hari. Apakah memeluk agamanya atau berpencar? enggak, tapi di sini agama bagus tadi lah. Salah-salahnya dulu-dulunya ini mengerti sama-sama dengan dulunya tadi. Karena dulunya di sini karena ya solid lah orang melihatnya. Berarti saling menghargai ya Pak ya, baik gurunya, baik murid-muridnya. Iya. Ya, baik. Sekarang ke kita yang terakhir Pak, modal finansial. Modal finansial ini kan biasanya berkaitan dengan keuangan ya Pak ya. Nah kalau di sekolah ini modal finansialnya apa Pak? Yang paling utama dana apa biasanya? Kalau dulu kan pembiayaan dari sekolah ini memang dari provinsi pusat kan ada yang di daerah. Sekarang daerah bisa ini karena ini daerah hanya megang kalau di sini dibantu. Kalau di sini ada dana bos, anak-anak datang murid baru biaya gratis ya Pak, gratis artinya finansial paling utama di sekolah ini dana bos ya Pak. Pastinya gunanya untuk kegiatan sekolah. Ada tidak Pak pesan disampaikan di akhir diskusi kita ini? Karena ketika asal ini saya sudah menanyakan, atau kita sudah berdiskusi, Bapak sudah memakai dijawabnya. Ada nggak untuk ke depannya? Ke depannya kalau pesan kita setelah dulunya harus terlibat bersama-sama mau ya dikasih petunjuk oleh RT atau lain ya harus ya ini mengikuti apa umpamanya di dalam kecamatan itu apa waktu itu Harus ditawarkan lagi ya Pak. Jika ada kegiatan-kegiatan harus ikut. Kasih Pak, ya saya Pak mengingat guru yang ada di sini ketika Bapak sekolah menekankan harus ya dijalankan dengan bertanggung jawab. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Terima kasih Pak.